Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Jalla wa Ala, yang pada pagi hari ini masih melimpahkan untuk kita semua nikmatnya, memudahkan untuk kita langkah kita untuk sampai ke majelis yang mulia ini, yaitu Majelis Al-Ilm, di mana kita akan melanjutkan pengajian pekanan kita dari pembahasan seputar akidah. Kajian kita di pagi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pengajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pernah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan mengulang sedikit dari pembahasan yang pernah kita ambil, yaitu terkait dengan penjelasan dari ayat Al-Kursi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis yaitu Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menerangkan di muqaddimahnya bahwa metode Al-Quran dalam menetapkan nama dan sifat itu dengan menggabungkan antara nafi dan itsbat. Beliau mencontohkan dengan contoh yang pertama, yaitu surat Al-Ikhlas, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian kita mengambil ayat demi ayat, yang mana pada surat ini kita dapati keterangan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nama dan juga sifatnya. Dan terdapat di situ metode penggabungan antara nafi dan itsbat yang menunjukkan akan kesempurnaan yang mutlak yang ada pada Rabb kita Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu apa ending dari pembahasan tentang asma wa sifat, yaitu di mana pengenalan terhadap nama dan sifat Allah adalah untuk seseorang mengetahui dan mengenali Rabb-nya, mengetahui kesempurnaannya dan mengetahui nama-nama dan sifatnya. Nah, ini akan melahirkan ubudiyah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini endingnya. Karena orang yang mengenal Allah itu tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ini perkara yang musyahad, yang bisa kita lihat dalam keseharian. Bahwa pengenalan seorang dengan orang lain
ini memberi efek perhatian yang besar, perhatian yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak dia kenal. Nah, begitu juga seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu. Maka di antara afdalul ulum, ilmu yang paling tinggi, yang paling utama adalah ilmu tauhid. Itu ilmu yang dengannya hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa'ala telah memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat dari Al-Quran. Dan suratul Ikhlas adalah salah satu di antaranya. Kita akan masuk kepada contoh yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau, qala wa ma wasafa bihi nafsahu. Dan apa yang telah dia sifati dirinya dengannya. Ini maktuf kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, di mana penulis sebelumnya mengatakan waqad dakhala fi hadhil ayah atau fi hadhil jumlah. Dan termasuk ke dalam apa yang telah kami sebutkan sebelum ini. Apa yang dimaksud dengan beliau sebutkan sebelum ini, yaitu tentang metode Al-Quran dalam menggabungkan nafi dan itsbat. Masuk ke dalam metode penjelasan seperti itu, surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Ya. Maka di sini dikatakan oleh penulis wa ma wasafa bihi nafsah, dan juga apa yang telah dia sifati dirinya dengannya. Bahwa ini itu ayat yang akan disebutkan di sini termasuk kepada kaidah itu. Fi azami ayatin fi kitabillah. Itu yang dia sifati dirinya dengannya pada ayat yang paling agung yang terdapat dalam kitabullah. Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ayat ini disebut dengan ayat kursi karena di dalamnya terdapat penyebutan kursi. Ya, dan seperti nanti akan datang penjelasannya, dan kita sudah banyak yang mempelajarinya, bahwa yang dimaksud dengan kursi itu adalah maudhi'al qadamain, ya, tempat dua kaki. Dan ini ya perkara yang mauquf, yaitu sandarannya adalah dalil. Ya, karena akal tidak punya peran untuk ya mengetahui hal ini. Maka perkara-perkara ya nama, perkara-perkara sifat ini bukan peran akal untuk menetapkan atau menafikan, melainkan dia harus tergantung kepada nas, dia harus tergantung kepada dalil, baik dia berupa ayat atau dia berupa hadits nabawi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-kursi adalah seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, karena ada penyebutan kursi di sini, maka dia dikenal dengan sebutan ayat kursi. Dan disebut di sini oleh penulis fi a'zami ayah, pada ayat yang paling agung. Ya, karena datang sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bertanya kepada Ubay, dan Ubay adalah sahabi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an? Kemudian ya, Ubay di situ menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini muqaddimah dari ayat kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyelamati, artinya ya, menyetujui apa yang diucapkan oleh Ubay.
Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liyahnika hadzal ilm Abul Munzir." Selamat atas ilmu yang ada padamu ini wahai Abul Munzir. Karena Ubay ini kunyahnya adalah Abul Munzir. Tersisa tinggal kenapa dia disebut sebagai a'zamu ayah, sebagai ayat yang paling agung. Karena di dalamnya terkandung ya keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengetahui bahwa keutamaan ilmu itu tergantung kepada keutamaan maudhu'nya, temanya. Maka tema yang berbicara tentang prinsip-prinsip ya, ketuhanan, tauhid dan yang semisalnya, dia lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu yang membahas hal yang lainnya. Akhirnya, begitu juga ayat Al-Quran. Dari sini kita mengetahui bahwa ayatul Quran itu yatafadhal. Dia bertingkat-tingkat. Ya, tidak sama antara ayat dain, ayat yang berbicara tentang tafasil, rincian-rincian seputar hutang piutang, dengan ayat yang lebih pendek darinya namun berbicara tentang hari kiamat. Ya, karena uslubnya, karena muatannya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan untuk kalian itu akan dipenuhi nanti di hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka berarti dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Tidak sama ayat ini dari sisi uslub, dari sisi ta'thir, memberi pengaruh kepada jiwa. Ya, dengan seperti misalnya firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berutang, ya, ila ajalin musamma faktubuh, sampai tempo yang telah ditentukan dan disepakati maka tulislah. Dalam hal ta'thir, dalam hal uslub, dan dalam hal muatan tidak sama. Begitu juga tidak sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang terdapat ya di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzamun." Maka takutlah kalian akan satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzamun. Kemudian setiap jiwa akan diganjar oleh Allah masing-masing atas apa yang pernah dia lakukan di dunia dan mereka tidak akan dizalimi. Ini ta'thirnya beda. Pengaruhnya kepada jiwa berbeda dengan ayat-ayat yang tidak seperti itu muatannya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa Al-Quran itu yatafadhal. Al-Quran ya sebagian ayatnya lebih utama daripada yang lainnya. Itu dari sisi muatan, topik, tema yang dibahas. Berbeda. Begitu juga dari uslub, ya, metode penyampaian yang digunakan. Begitu juga dari sisi ta'thir, pengaruh ya, yang membekas dalam jiwa. Ya, Al-Quran itu tidak semuanya ala darajatin wahidah. Namun apabila ditinjau dari sisi Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semuanya min indillah, semuanya datang dari sisi Allah, la yatafadhal. Tidak bertingkat-tingkat. Ya, tidak dikatakan yang sebagiannya lebih afdal daripada yang lainnya. Namun dikatakan sebagian yang lebih afdal daripada yang lainnya itu kalau ditinjau dari sisi apa? Dari sisi muatan, dari sisi uslub, dari sisi pengaruh atau ta'thir yang membekas kepada jiwa. Maka dia yatafadhal. Maka dia bertingkat-tingkat. Maka penyebutan Nabi SAW bahwa ayat kursi ini a'zamu ayah, merupakan ayat yang paling agung. Kemudian dijawab oleh Ubay bahwa dia adalah ayat kursi.
Bahwa ini maksud dengan a'zamu ayah, ayat yang paling agung itu dari sisi muatan, dari sisi kandungan, dari sisi pengaruh yang diberikan ya dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Haitsu yaqul, yaitu di mana Allah Ta'ala berfirman, ayat kursi ini terdapat pada ayat yang ke-255 dari suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya bahwa dialah Allah, ya, yaitu Dzul Uluhiyah, yang menguasai dan memiliki uluhiyah. Dia merupakan nama, yaitu kalimat Allah atas zat yang menyandangnya, ya, yang asalnya adalah dari aliha ya'lahu, ya, yaitu yang menguasai ya uluhiyah. La ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah, ya, yaitu tidak ada ma'bud, ya, yang berhak untuk diibadahi, ya, karena ilahun, ya, itu diambil dari kalimat ya aliha ya'lahu, ya, yaitu yang diibadahi, ya. Maka tidak ada ilah, ya, artinya tidak ada al-ma'bud, ya, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak menerima peribadahan, illa huwa, kecuali dia. Ini makna dari kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian karena dialah Allah yang berhak menerima ibadah. Dan apa-apa yang diibadahi selain dia adalah batil, adalah peribadahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Artinya kondisi bahwa Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima peribadahan, ya, karena dialah yang menguasai penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Dia maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya, ya. Begitu juga maha tinggi kekuasaannya. Wal Ali Al-Kabir, yang memiliki kebesaran. Nah, ini kaitannya seperti ya dalam pembahasan uluhiyah, di mana kita menyinggung bahwa tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Ya, bahwa tauhidur rububiyah itu melahirkan tauhid uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah mutadhammin. Dan tauhidul uluhiyah itu terkandung dalamnya pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Al-Quran, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian tahu bahwa dia tidak memiliki tandingan dalam perkara penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Maka tidak ada yang berhak menerima ibadah selain Allah. Maka pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan ya bahwa dia mutafarrid. Ya, mutafarrid itu yang maha tunggal, yang memiliki keberhakan untuk ya menerima ibadah hamba-hambanya. Dialah yang maha tunggal, yang memiliki keberhakan. Artinya selain dia la yastahiq, tidak berhak. Nah, tidak menguasai sedikit pun dari rububiyah. Maka dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala ta'qilun." Apakah yang menciptakan sama seperti yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kalian berakal? Ya. Oleh karena itu Ibrahim alaihissalam
Ya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala ya kisahkan dalam Al-Qur'an bahwa dia berkata, ini ya kata Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kecuali yang telah menciptakan. Disebut rububiyah di situ. Salah satu dari sifat yang Allah Azza wa Jalla sandang bahwa dia menguasai rububiyah, yaitu al-khalq. Illa alladhi fatarani, ay khalaqani. Adapun Allah yang menciptakanku, aku tidak berlepas diri darinya. Artinya aku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang sudah berlalu juga pembahasannya bahwa kalimat tauhid di sini ya terkandung dalamnya ya nafi dan itsbat, dan tidak ada tauhid tanpa nafi dan itsbat. Ya, kalau hanya menafikan saja bukan tauhid. Begitu pula mengitsbat saja juga bukan tauhid. Ini digunakan dalam bahasa sehari-hari. Tidak ada di rumah selain Muhammad. Ini nafi itsbat. Tidak ada di rumah selain Muhammad, itsbatnya. Ada nafi itsbat, ada tauhid. Enggak ada nafi cuman itsbat aja, enggak ada tauhid. Enggak ada itsbat cuman nafi aja, enggak ada tauhid. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, qala Al-Hayyul Qayyum. Ini dua nama yang disandang oleh Allah Jalla wa Ala. Al-Hayy artinya Dzul Hayat Al-Kamilah, yang menguasai kehidupan yang sempurna. Artinya bahwa kehidupan Allah Jalla wa Ala adalah kehidupan yang sempurna. Ya, dan bukti akan kesempurnaannya ya, seperti nanti akan datang pada pembahasan yang berikutnya, bahwa Allah Ta'ala tidak ya berawal dan tidak berakhir. Ya, tidak berawal disebut dengan sifat azali. Ya, la yusbaq bi'adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak berakhir itu yang disebut dengan abadi, ya, yaitu la yulhiquhu zawal, bahwa Allah Ta'ala tidak disentuh dengan kebinasaan. Dan hidup yang sempurna ini tidak serupa dengan kehidupan makhluknya. Di sini kita ketahui bahwa kesamaan nama tidak berarti kesamaan hakikat. Allah hidup, makhluk hidup. Namun bukan berarti ya makhluk sama seperti halnya Allah. Nah, ini kaidah ya muhimmah, karena dia kaidah yang penting, karena dia ya membantah ya syubhat ya al-musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga syubhat al-mu'attilah ya yang menolak sifat Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang musuh Ahlus-Sunnah dan menuduh Ahlus-Sunnah bahwa Ahlus-Sunnah musyabbihah. Ya, mujassimah. Ya, mumathilah. Ya. Di mana kesamaan nama itu tidak ya berarti kesamaan sifat. Ya, kita melihat adanya persamaan nama-nama pada makhluk. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar. Ya. Yang terjadi pada makhluk, di antara makhluk. Namun apakah penglihatan misalnya manusia sama dengan penglihatan binatang, misalnya kucing? Ya. Atau misalnya ayam, makanya dibilang apa? Buta ayam. Kalau udah maghrib nggak bisa lihat. Ya. Tapi manusia bisa lihat, tetap bisa melihat. Ya. Atau kelelawar yang justru kelayapannya malam. Ya, yang dia bisa ya kepot sana kepot sini tanpa nabrak tebing. Ya. Di malam hari tanpa cahaya. Artinya bahwa ya kesamaan nama tidak berarti kesamaan sifat. Itu antara makhluk. Ya, begitu juga sama-sama mendengar. Maka bagaimana dengan kalau itu makhluk dengan Al-Khaliq, bahwa makhluk hidup, Allah hidup,
Begitu juga makhluk melihat, Allah melihat, makhluk mendengar, Allah mendengar. Ini bukan berarti bahwa makhluk itu serupa dengan Allah. Berarti serupa dengan Allah Subhanahu. Kaidah ini mencakup serta menyentuh ya sampai kepada ya sifat-sifat dzatiyah khabariyah yang sering manusia terfitnah ya tentangnya. Seperti apa sifat-sifat dzatiyah khabariyah? Lihat, tangan, mata, ya, kaki, ya, jari, ya. Gimana kalau kita konsisten dengan kaidah ya, dan pedoman dalam bab ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka rontok semua syubhat-syubhat ya yang dituduhkan dan dialamatkan kepada Ahlussunnah bahwa mereka musyabbiha. Ya. Karena kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat. Yes. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan ya bahwa di antara namanya adalah Al-Hayy. Yang terkandung padanya sifat Al-Hayat. Mana kaidah mengatakan bahwa setiap nama terkandung dalamnya apa? Sifat. Tapi tidak bisa dari sifat kita ambil darinya nama. Di sini kita ketahui bahwa babul asma yaitu ausa. Ya. Babul asma ya itu lebih ya sempit ya. Di mana setiap nama itu bisa diambil darinya sifat, tapi tidak sebaliknya. Yaqul qala Al-Hayyul Qayyum. Yang terkandung padanya semua sifat kamal. Sifat kesempurnaan. Seperti yang kemarin juga pernah dijelaskan bahwa nama Allah Al-Hayy di sini merupakan muara dari semua sifat dzatiyah. Muara dari semua sifat dzatiyah. Karena sifat ini terbagi menjadi berapa? Dua, ada dzatiyah, ada fi'liyah. Yang muara sifat dzatiyah semuanya itu apa? Sifat Al-Hayy. Ya. Adapun Al-Qayyum ya. Mana Al-Qayyum? Annahu al-qa'im bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Al-muqim li ghairihi, yang menghidupkan selainnya. Ini muara dari semua sifat fi'liyah. Muara dari semua sifat fi'liyah. Dia berdiri dengan sendirinya, ya berarti dia tidak butuh kepada selainnya. Itu makna al-qa'im bi nafsihi. Dia tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada hambanya, agar hambanya beribadah kepadanya. Ya. Melainkan hambanya yang butuh kepada Rabbnya Subhanahu. Ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an ayyut'imun. Innallahu, Allah tidak butuh kepada rezeki. Ya, hambanya ngasih rezeki kepada Allah. Wa ma uridu ayyut'imun, dan juga tidak butuh mereka memberi makan Allah. Innallahu wa razaqul quwwatil matin. Tapi dialah yang maha memberi rezeki dan maha kuat lagi maha perkasa. Allah cuma suruh kita apa? Untuk beribadah kepadanya. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? La. Ya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Namun hamba yang butuh kepada ibadah. Karena manusia itu ya, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya dengan makan, begitu juga rohaninya juga makan dengan mengerjakan ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ya ghaniyun ankum. Walaupun kalian kufur kepada Allah, ya semua yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kalian. Ya. Artinya Allah Ta'ala ya
Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan dia beriman, barang siapa yang mau silahkan dia kufur. Tapi semua ada konsekuensinya. Jelas ya bahwa Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anna. Tidak butuh kepada hambanya. Begitu juga Allah Ta'ala ya qaimun binafsih, berdiri dengan sendirinya. Berarti dia tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya. Dan maksud dari berdiri dengan sendirinya ya berarti selainnya itu butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, selainnya itu bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dari yang tampak dan yang tidak, ya, tidak bisa lepas dari ya Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang menciptakannya, kemudian menjaga keberlangsungan hidupnya, memberikan rizkinya. Ya. Nah ini makna dari kalimat Al-Qayyum. Dari sisi yang pertama, Al-Qaim binafsih. Bahwa dia berdiri dengan sendirinya. Dan makna Qayyum juga artinya Qaimun ala ghairi. Yaitu ya yang ya menanggung ya, Al-Qaim ya kehidupan ya pemeliharaan semua makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ke-33 dari surat Ar-Ra'd. Allah Jalla wa'ala mengatakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah dia, yaitu Allah, yang qa'imun ala kulli nafsin, yang memelihara setiap jiwa. Maksudnya apa? Apakah dia Allah yang seperti ini sifatnya mau dikatakan sama ya dengan selainnya yang tidak seperti itu sifatnya? Bahwa yang mengurus hambanya ya menciptakan, ya, memelihara, menjaga keberlangsungan hidupnya ya, hingga dia bisa ya melangsungkan kehidupannya, meneruskan keturunannya bersama dengan semua kebutuhan hidup. Cuman kan bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit dikasih. Tapi semua hidup. Ya. Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu. Ya. Ini makna Al-Qayyum dari sini. Ya. Begitu juga firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam ayat ke-25 dari surat Ar-Rum. Wa min ayati an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, langit dan bumi itu ya tegak berdiri dengan perintah Allah Ta'ala. Artinya tegaknya langit ya dan juga ya tegaknya bumi. Ya semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah dalam sifat fi'liyah. Maka dia merupakan muara dari semua sifat fi'liyah. Maka Al-Hayy muara dari sifat dzatiyah. Al-Qayyum adalah muara dari sifat-sifat apa? Fi'liyah. Sifat-sifat yang kembalinya kepada perbuatan. Maka oleh karena itu dua nama ini itu Al-Hayyul Qayyum. Ya, datang riwayat yang menyebutkan ya bahwa kedua nama ini merupakan ya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling a'zam, yang paling agung. Ya, nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum. Disebutkan dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, Allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yaitu nama yang kalau Allah dipanggil dengannya dia menyambut panggilan itu. Ya.
Dan kalau dia diminta dengannya, dia akan beri. Saking dahsyatnya ya nama ini. Namun tentunya tidak sama orang yang tahu akan kandungan dari makna dua nama ini, ya, dalam memaknainya, menghayatinya, dan pengamalan kesehariannya itu memberi pengaruh dengan orang yang tidak tahu. Maka dari situ kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu tidak sama. Tidak sama sholat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang mengerti kalimat Allahu Akbar dengan orang yang tidak faham. Tidak sama yang memiliki pemahaman sedikit dengan pemahaman yang banyak dan pemahaman yang dalam. Yang mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan dengan orang yang tidak mengaplikasikan. Maka datang sebuah hadis yang dimana Nabi SAW mengatakan, Anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghitung-hitung masuk surga. Apakah dirapel doang? Tidak. Tapi dia faham maknanya. Ya, menghayati kandungannya dan diamalkan dalam kesehariannya, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Kok dirapel aja enggak? Allahus Sami', Allah Maha mendengar. Ya. Tapi dia bicaranya sembarangan. Allahul Basir, Allah Maha melihat, ya, tapi dia berbuat sembarangan. Ya. Dia sama dengan orang yang tahu Allah Sami', dia jaga ucapannya. Allah Basir, dia perhatikan tindak tanduknya, karena Allah Maha melihat. Dan tidak sama ibadah orang yang pertama dengan ibadah orang yang kedua. Nah, kalau kita ingin ya mengambil manfaat dari dua nama ini, maka yang pertama adalah memahami, menghayati, kemudian mengamalkan dalam keseharian. Al-Hayyul Qayyum. Sebutkan sebuah faedah dari oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa nama Allah Al-Hayyul Qayyum ini dalam Quran disebutkan di 3 tempat. Yang pertama dalam ayat kursi tadi, kemudian dalam surat Ali Imran ayat kedua, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian juga pada surat Thaha pada ayat yang ke-111 di mana Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan tertunduklah wajah-wajah di hadapan Allah yang Maha hidup lagi menghidupkan, dan sungguh telah merugi orang yang datang menemui Allah dan dia menanggung kezaliman. Ayat qasirah, ayat yang pendek, namun memberi pengaruh yang luar biasa besar kepada jiwa. Agar seorang hamba yang tahu Rabbnya bahwa dia Hayy Qayyum, berhati-hati dari berbagai macam bentuk kezaliman. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada orang lain, dan kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada Allah, seperti menyekutukan Allah Subhanahu. Kezaliman kepada orang lain, baik dengan ucapan, dengan tindakan dan perbuatan. Dan juga kezaliman kepada diri sendiri dengan mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Wa anatil wujuh, dan tertunduklah wajah-wajah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Dil hayyil qayyum, di hadapan Allah yang hayy, yang maha hidup. Al-qayyum, yang menanggung semua kehidupan hambanya. Waqad khaba ay khasir, sungguh telah merugi. Man hamala, orang-orang yang menanggung, yang membawa, itu datang kepada Allah di hari kiamat dan dia menanggung kezaliman, membawa dosa bahwa dia pernah jatuh kepada kezaliman, apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Wa nas'alullah as-salamu wal afiyah. Selanjutnya kata Allah Jalla wa Ala, qala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan di antara ya kesempurnaan Allah Ta'ala, ya, bahwa dia maha hidup, ya, begitu juga dia mengurus semua keperluan hambanya, semua keperluan makhluknya, ya. Allah Jalla wa Ala mengurus semua keperluan hamba dan kebutuhan makhluknya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa ayatnya itu?
bahwa Allah Ta'ala di setiap saatnya itu selalu berada di dalam kesibukan, ya, dalam suatu urusan, ya, ya, bahwa Allah, ya, itu dalam suatu urusan di setiap, ya, saat dan setiap waktu, ya, annahu fi sya'an, bahwa Allah Ta'ala itu dalam setiap urusan. Artinya bahwa dia tidak disibukkan dengan satu urusan sehingga melalaikan kesibukan lainnya. Dan di antara kesempurnaan Allah Ta'ala bahwa dia maha hidup dan menanggung urusan hambanya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, bahwa Allah tidak disentuh, ya. Jangankan dia ngantuk, disentuh saja tidak. Ya, as-sina adalah muqaddimatun naum. Muqaddimah itu pembuka dari an-naum. Ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan sinah ini, yang namanya ngantuk, ya, pada manusia, ya, biasanya manusia nggak kuasa, ya. Lain hal dengan halnya tidur. Tidur itu berikhtiar, tidur gitu kan. Tapi kalau ngantuk, dia nggak mau tidur, tapi ditimpa dengan ngantuk. Seperti misalnya lagi taklim, ya. Tapi kok taklimnya tauhid? Iya betul tuh. Ya, saya sering bilang kalau taklim tauhid ngantuk itu setan tuh, pengen masukin ente ke neraka itu, biar ente nggak paham tauhid. Hati-hati, ya. Iya, karena kan yang menyelamatkan manusia ke surga Allah Ta'ala itu apa? Yang pertama adalah tauhidnya. Maka banyak dibikin ngantuk, dibikin bosan, dibikin nggak demen, dibikin ya nggak doyan. Ya. Nah, gimana lagi dengan orang yang justru menebarkan syubhatnya? Ya. Membantah dengan berbagai macam argumen dalil-dalil tentang tauhidullah subhanahu. Ya. Jadi setan bikin ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu, ya, manusia biasanya nggak ada pilihan. Artinya dia dikalahkan oleh kantuk. Ya. Allah Azza wa Jalla la ta'khudhu sinah. Allah Ta'ala tidak disentuh dengan sinah. Ini karena kesempurnaan, ya, qayyumiyatih. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak disentuh dengan kantuk dan juga tidak disentuh dengan tidur. Tapi kantuk ini, ya, dia kesempurnaan, ya. Tidur itu kesempurnaan bagi makhluk. Kalau dia nggak tidur sakit, betul? Ya, namun tidak semua yang sempurna bagi makhluk sempurna juga bagi Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya ngantuk, ya, walaupun kesempurnaan, dia itu naqas, di mana dia butuh tidur. Ya, begitu juga seperti misalnya makan, minum. Ya, manusia nggak makan dengan manusia yang makan, mana yang sempurna? Yang makan. Ya, kalau dia udah nggak bisa makan berarti sakit, bentar lagi masuk ICU. Ya, namun tidak semua yang sempurna pada makhluk sempurna pada Allah Ta'ala. Namun kesempurnaan yang ada pada makhluk buat dia makan, ini pada hakikatnya naqas, kekurangan. Di mana si makhluk itu butuh, ya, kepada selainnya, butuh asupan. Dengan Allah Ta'ala, ya, kesempurnaannya dia tidak makan, dia tidak minum. Ya, sebagaimana ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang, ya, Isa, ibunya, bahwa mereka tidak berhak diibadahi, bahwa peribadahan kepada mereka itu batil. Allah terangkan tentang sifat kemanusiaan Isa dan ibunya. Kana yakulanit ta'am. Dulu keduanya makan makanan. Itu aja. Yang menjadi dalil bahwa, ya, mereka nggak berhak diibadahi. Kana yakulanit ta'am. Dulu keduanya butuh makan. Tapi Allah Ta'ala tidak disentuh kantuk, tidak disentuh tidur, ya, karena, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, lahu ini khabar muqaddam, ya, yang maknanya hasr, bahwa hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ada di langit, ya,
dari semua makhluk, minal malaika, malaikat, ya, surga, neraka, dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Semua itu Allah pemiliknya. Ya, langit beserta isinya. Allah Ta'ala telah sebutkan bahwa langit itu ya sab'atu atbaq, ada 7 lapis. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Qul man rabbus samawati sab'." Katakanlah, milik siapakah langit yang 7 lapis. Begitu juga bumi, ya. Bumi juga 7 lapis, sebutkan dalam ayat, sebutkan juga dalam hadis. Dalam ayat kata Allah Subhanahu, "Huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna." Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi sepertinya. Itu seperti langit, sama-sama 7 lapis. Dan dalam hadis seperti yang disebutkan dalam ya hadis tentang orang yang menyerobot tanah orang. Ya, man zalama minal ardi qida shibrin tuwiqahu sab'u aradin. Barang siapa yang ya menyerobot tanah orang walau sejengkal, Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya 7 lapis bumi. Ya, bumi 7 lapis timpakan kepadanya. Dikalungkan, tuwiqahu. Kalungkan kepada 7 lapis bumi. Ya. Nah, semuanya itu ya, lau ma fis samawat. Apa yang ada di langit beserta langitnya milik Allah. Wa fil ard, dan apa yang ada di bumi ya dari semua makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Gunung, sungai, lautan, pepohonan yang beragam, ya, barang tambang yang mahal, yang murah, ya, yang menghasilkan kekayaan yang dianggap ya tidak bernilai, ya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan yang kita tahu, yang kita nggak tahu, ya, yang di permukaan ataupun yang di ya kedalaman bumi, ya, yang hidup di permukaan air atau yang di laut dalam. Ini harus kita menghadirkan itu untuk mengenal Rabb kita Subhanahu, itu dengan mengenal ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua tanpa pengecualian. Apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Artinya tidak ada satupun ya hatta waraqah, sampai satu daun pun atau sebutir pasir pun, melainkan Allah, ya, Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, dan Dia yang mengatur. Berpindahnya barang tambang dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dijadikan bermanfaat bagi manusia. Ada yang dibikin rumah, ada yang dibikin jembatan, ada yang bikin jalan. Bisa kita berlepas dari nikmat Allah Ta'ala. Jalan rusak aja kita ngeluh, bukan main. Ya kan? Kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akhirnya jalanan jadi mulus. Ya, Allah kasih akal pada manusia, Allah kasih kemampuan pada manusia, Allah kasih ya kepandaian pada manusia, sehingga akhirnya manusia bisa memperbaiki standar kehidupannya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang nangis mendengar firman Allah Ta'ala itu ada 2 macam. Ada yang nangis ketika mendengar azab, ada yang menangisnya ketika mendengar ayat-ayat nikmat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang lebih tinggi adalah ketika dia mendengar ayat-ayat nikmat, bukan ketika dia mendengar ayat-ayat azab. Ya. Kenapa? Ya, dari situ dia mengenal Allah, Rabb-nya Subhanahu. Dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu suatu hal yang logis ketika yang tidak punya ingin merasa dekat dengan yang punya. Logis, suatu hal yang logis. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, ya,
bahwa Allah Ta'ala mencintai hambanya. Ya. Dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, Allah akan cinta kepada kalian. Artinya apa? Yang ajaib, yang punya bisa cinta kepada yang nggak punya. Yang nggak punya cinta kepada yang punya, wajar. Ya, yang hebat itu apa? Ketika Allah cinta kepada hamba. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Kemudian kata Allah Ta'ala melanjutkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah ya yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini juga menunjukkan akan kesempurnaan Allah. Bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang sempurna, kekuasaan adalah kekuasaan yang sempurna. Tidak ada satupun dari hambanya, bagaimanapun kedudukannya, yang bisa yatajarra, lancang di kerajaan Allah Ta'ala. Memberi syafaat tanpa izin Allah. Memberi rekomendasi, pengampunan, pengangkatan tanpa izin Allah. Ya. Tidak seperti pada kerajaan makhluk, di mana ada ya selain raja bisa ngasih rekomendasi, pengangkatan, pengampunan, sedangkan si raja nggak tahu menahu. Di dalam kerajaan Allah Ta'ala, hal itu tidak bisa. Ya. Karena Allah Maha tahu. Dan juga karena kerajaan Allah Maha sempurna. Sehingga tidak ada yang bisa bertindak kecuali dengan izinnya. Jadi kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ini nafi. Menafikan bahwa la ahad, tidak ada seorang pun. Tidak ada satu pun, nafi, menafikan. Yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Asy-syafa'ah itu dari kalimat asy-syafa'. Genap, lawannya witir. Witir ganjil. Ya. Dan gambaran syafaat itu ya seperti yang didefinisikan oleh ulama adalah talabul khairi lil ghair, minta kebaikan buat orang lain, itu syafaat. Ketika seorang minta kebaikan kepada satu pihak tapi bukan buat dia, tapi buat orang lain, buat temannya atau keluarganya, itu yang disebut dengan memberi syafaat. Jadi 3 komponen di sini. Yang memberikan syafaat yang disebut dengan syafi', al-masyfu' ilaih, yang menguasainya itu Allah, al-masyfu' lah. Begitu juga yang mendapatkannya itu ya si hamba. 3 komponen syafaat. Ya. Nah, di kerajaan Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat. Ya. Apakah ya, diselamatkan dari neraka, atau dicegah dari masuk neraka, atau dimasukkan ke dalam surga, atau diangkat derajatnya di surga. Ini diantara macam-macam bentuk syafaat. Ya. Nggak ada yang bisa memberi syafaat ya, di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat penyebutan salah satu dari syarat berlakunya syafaat di akhirat. Ya. Apa itu? Yaitu al-izin. Harus ada izin dari Allah Ta'ala yang menguasainya. Ya. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya, baru berlaku. Maka kapan tidak terpenuhi syarat syafaat? Ya, yang pertama adalah izin dari Allah kepada asy-syafi' untuk memberi syafaat. Kemudian keridhaan Allah untuk si masyfu' lahu yang mendapatkan syafaat, untuk dia mendapatkan syafaat. Maka syafaat tidak berlaku. Syafaat tidak berlaku. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi maksud dari penyebutan ini adalah menunjukkan akan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Rabb-Nya, itu Allah, ya, di mana tidak seorang pun bisa lancang di kerajaannya memberi syafaat kepada sembarang orang. Itu maksudnya. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini tentang ilmunya Allah.
Saking sempurnanya Allah Ta'ala, bahwa Dia adalah zat yang tidak memiliki sedikit pun sifat aib dan kekurangan, termasuk diantaranya ilmunya. Bahwa Allah mengetahui. Ya. Allah tahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di hadapan kalian. Dan apa yang ada di belakang kalian. Ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan kalian, umurul mustaqbal. Perkara-perkara yang belum kalian dapati dan kelak kalian akan sampai ke sana. Allah tahu. Ya. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui, ya, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, ya, sebelum kejadiannya. Bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, ya, telah Allah Azza wa Jalla takdirkan. Allah mengetahui, kemudian Allah Ta'ala, ya, menulisnya, kemudian ketika terjadinya dengan kehendaknya, sampai daun jatuh tidak jatuh kecuali dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Ini maratibut takdir. Nah, di antara tingkatan takdir itu adalah ilmu. Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, segala sesuatu jumlatan wa tafsilan. Secara global dan juga terperinci. Sampai-sampai Allah tahu siapa saja penghuni neraka, nama-namanya dan nama-nama bapaknya. Penghuni surga siapa saja namanya dan siapa saja nama-nama bapaknya. Fulan bin Fulan. Allah sudah tahu. Sebelum si Fulan ini dilahirkan. Sebelum dia melakukan kejahatan-kejahatannya, kemaksiatan-kemaksiatannya, Allah tahu. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim. Apa yang ada di hadapan mereka dari perkara mustakbal yang akan datang. Wa ma khalfahum, yaitu perkara-perkara yang sudah berlalu. Yang manusia sendiri sudah lupa. Ya, yang kemarin aja kita lakukan kita lupa sekarang. Apa aja yang kita bikin. Ya, dari jam 12 ketemu jam 12 lagi, dari tidur ketemu tidur lagi. Lupa kita. Tapi semuanya mahfuz, semuanya tersimpan, ya, secara rapi, ya, di sisi katabatayil hafidhun, malaikat pencatat amalan. Sebelum adanya komputer, ya, yang masukkan data, yang menginput data, memiliki malaikatnya yang menghimpun data setiap orang satu persatu, track recordnya di dunia, semenjak ditiupkan padanya ruh sampai dia dicabut nyawanya, semua tersusun dengan rapi. Yang ini akan nanti dikeluarkan kapan? Ya, ketika kita dikumpulkan di mahsyar. Ya. Tatayarus suhuf, berterbanganlah di situ apa? Catatan amalan. Aminhum akhidun kitabahu biyaminih. Di antara mereka ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, dan di antara mereka ada yang mengambil catatan amalan dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Ya. Iqra kitabak, kemudian dikatakan kepadanya, baca kitabmu, kafa binafsika, ya, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup, ya, hari ini kamu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Allah tidak menzalimi siapapun. Semua tercatat dengan rapi. Ya'lam, Allah mengetahui. Ma baina aydihim wa khalfahum. Qala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sedangkan hamba, ya, kalau Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba. Sedangkan hamba la yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak bisa meliput sedikit pun dari ilmunya Allah. Ini ilmunya Allah maknanya bisa dua. Tentang zatnya dan sifatnya. Ya, artinya manusia tidak mengetahui nama Allah kecuali yang dikasih tahu. Ya, sifat Allah kecuali yang dikasih tahu. Ya. Dan juga bisa yang dimaksud dengan ilmunya Allah adalah kontennya.
Apa yang diketahui oleh Allah. Manusia tidak bisa meliputnya. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla beri tahu. Ya. Nah, ini perbandingan antara ilmunya Allah yang maha luas, mencakup segala sesuatu, dengan ilmunya makhluk yang terbatas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Bahwa manusia tidak bisa meliput sedikit pun dari ilmunya Allah. Illa bima sya', kecuali yang Allah kehendaki. Maksudnya, kecuali yang Allah kehendaki bahwa si hamba ini boleh tahu. Atau kecuali yang Allah kehendaki bahwa si hamba boleh mengetahui ilmu ini. Sehingga manusia itu tatafawat, nggak sama ilmunya yang satu dengan yang lainnya. Ya. Tidak sama ilmu mereka yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursinya Allah. Ini masih berbicara tentang kebesaran Allah. Ya, keagungan Allah. Makanya dia merupakan a'zamu ayat paling agung. Sedangkan kursinya wasi'as samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a, ya, itu artinya syamila. Ya. Yaitu meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah Ta'ala. Ya. Berarti kalau dibilang wasi'a kursiyyus samawati wal ard, mana akbar, mana lebih besar? Ya, kursinya Allah apa langit dan bumi? Kursinya Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Ya. Dan kursi seperti disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah maudhi' qadamain, tempat dua kaki, dan dia bukan arsy. Ya. Dan arsy itu lebih besar lagi dari kursi. Perbandingannya seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, anna samawati sab' wal aradina sab', bahwa langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, binisbati lil kursi, kalau dibandingkan dengan kursi, kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ard, seperti halqah, seperti cincin atau gelang yang dilempar di gurun Sahara. Ya. Ada cincin jatuh tapi di mana? Di gurun yang luas. Ya, kelihatan apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Itu perbandingan antara apa? Langit bumi dibandingkan dengan kursi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa anna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil fala 'ala hadhil halqah. Begitu juga perbandingan antara arsy dengan kursi. Kursi itu seperti cincin yang dilempar di padang yang luas. Yang luas itu apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy itu. Wa huwa ya'lamu ma antum amilun, dan dia tahu secara detail apa yang kalian lakukan. Makanya dalam ayat apa kata Allah Ta'ala? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayaknya. Karena orang-orang musyrikun yang menyekutukan Allah itu lemah pengagungannya kepada Allah. Was samawati matwi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi nanti dari kiamat dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyat, dan langit dilipat. Matwiyatun biyamini, dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Itu menunjukkan dahsyatnya, agungnya, besarnya Allah Ta'ala. Maka ketika kita sholat, ketika kita baca Allahu Akbar, hadirkan makna itu dalam setiap lafal kita. Ini mendatangkan khusyuk dan mengusir syaitan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma.
dan tidak melelahkan, ya'uduhu ayyuthqiluhu wa yukrithuh. Tidak melelahkan Allah, tidak meletihkan Allah, hifdhuhuma, dalam penjagaan terhadap langit dan bumi itu. Kenapa? Karena kecil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy yang dahsyat. Jadi yang paling besar dari makhluk Allah itu apa? Arsy, dialah saqaf bagi semua makhluk. Atap bagi semua makhluk. Ya. Kalau kursinya yang meliputi langit dan bumi, maka langit dan bumi itu hanya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ya'uduhu, tidak meletihkan, tidak menyulitkan, tidak merepotkan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla meliharanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, kita ngurus lahan 3.500 ini bingung, bukan main. Ya kan? Ngurus 20 orang santri aja puyengnya bukan main. Ya kan? Yang ini begini, yang ono begono. Allah musta'an. La ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak repot mengurus semua makhluknya itu. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia maha tinggi. Ini nama Allah, Al-'Ali. Ya. Terdapat padanya sifat al-'ulu, sifat ketinggian. Ada 3. Ya, atau 2. Yang pertama disebut dengan 'uluwudz dzat. Ya. Dan yang kedua 'uluwus sifat. Buat zatnya di ketinggian. Maksudnya dia di atas segala sesuatu. Jadi dia katakan Allah fis sama, Allah di langit. Ya, bukan berarti langit itu meliputi Allah, enggak. Karena di antara maknanya ala. Di atas. Ya, dalilnya apa? Perkataan ya Fir'aun kepada para penyihirnya Musa ketika penyihirnya Musa itu beriman. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pelepah kurma, apa di dalam atau di atas permukaan. Jadi di antara maknanya adalah ala. Jadi di langit ala sama. Atau sama artinya ulu. Karena sama langit dalam bahasa Arab juga dalam bahasa kita. Itu artinya langit-langit. Semua yang di atas disebut langit. Jadi di langit artinya di ketinggian. Jadi bisa 2. Di artinya ala, atau langit artinya ketinggian. Ya, jadi nggak tepat kalau ya orang-orang yang bantah Ahlussunnah mengatakan kalau kita bilang Allah di langit maka Allah Azza wa Jalla diliputi oleh langit. Salah faham. Ya, alangkah banyak orang yang salah faham. Baik. Jadi uluwun di sini uluwudz dzat. Zatnya di atas segala makhluknya, semua makhluknya. Ya. Dan yang kedua adalah uluwus sifat. Ya, uluwus sifat ini ada 2, uluwul qadar dan uluwul qahar. Ya, bahwa sifatnya itu maha tinggi, itu maha agung. Ya, uluwul qahar artinya kekuasaannya itu maha tinggi dan maha besar. Tidak ada yang ya lebih berkuasa dibandingkan Allah Ta'ala. Wa huwal 'ali, dialah yang maha tinggi. Itu maknanya tinggi. Ketinggian mutlak. Ada 3 jadinya. Ya, uluwudz dzat, uluwul qadar, dan uluwul qahar. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-'azim nama Allah. Padanya terdapat sifat al-'azamah. Al-'azamah itu artinya al-quwwah wal kibriya, kekuatan dan kesombongan. Ya, kesombongan pada makhluk itu naqs. Ya, kekurangan. Ya, karena makhluk itu kurang, enggak ada yang pantas disombongin. Tapi Allah Ta'ala ya, itu adalah sifat kesempurnaan Allah. Ya, karena dia maha sempurna. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini ayat kursi. Insyaallah Ta'ala ya kita ambil ayat-ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.